Permisi, selamat pagi. Pagi. Permisi Pak, Iya. perkenalkan saya perawat Lala yang Iya. bertugas pada tahun hari ini. Ya. Sebelumnya boleh tahu nama adik siapa? Ada Jessica. Adik Jessica. Adik coba lihat gelangnya dulu. Adik Jessica, tanggal lahirnya berapa Pak? 18 Oktober tahun 2019. Oke, betul ya. Dan adik pagi ini gimana? Tadi malam ada demam. Adik demam. Iya. Biasanya berapa waktu dicek Pak? Suhunya 39. Minumnya adik mau? Minumnya kurang. Kurang. Makannya? Makannya harus dipaksa kalau mau. Baik, ini ada yang namanya lembar observasi balance cairan ya. Ini tujuannya untuk memonitor cairan yang masuk atau keluar dari adik. Nah, nanti di sini ada beberapa yang perlu diisikan untuk bagian seperti identitas nanti dari perawat yang mengisi. Kemudian nanti keluarga hanya perlu mengisi pada bagian input dan outputnya. Nah, di sini tuh ada tabel jam dari jam 6 pagi sampai jam 5 pagi. Jadi dalam lembar ini tertuliskan dalam 24 jam. Kemudian nanti keluarga perlu mengisi pada bagian input, yaitu pada bagian minum. Jika adik terpasang sonde juga yang bagian sonde diisikan. Karena adik tidak terpasang sonde, jadi keluarga hanya perlu mengisi pada bagian minum saja nggih. Kemudian untuk yang bagian output atau keluaran ini ada BAB atau feses, kemudian ada urin atau pipis, muntah dan residu. Nah, di bagian output ini keluarga hanya perlu mengisi pada bagian BAB atau feses dan pada bagian urin. Nah, di bagian input ini saya contohkan untuk minum. Misalnya pada jam 7 adik minum air putih sebanyak 1 gelas. Nah, 1 gelas itu sebanyak 200 cc. Namun gelasnya itu menggunakan gelas kaca atau gelas blimbing yang biasanya kita sebut. Kemudian misalkan pada jam 8 adik minum lagi sebanyak setengah gelas. Nah, di sini keluarga bisa menuliskan setengah gelas saja kalau tidak tahu itu banyaknya berapa cc. Kemudian misal di jam 9 adik minum lagi seperempat gelas, seperti itu. Kemudian kita contohkan lagi, misalnya adik minum menggunakan dot. Nah, itu di dalam dot itu di pinggirannya biasanya ada tulisannya juga, ada berapa cc seperti itu. Nanti bisa keluarga perhatikan adik minumnya habis seberapa. Atau kita bisa menggunakan botol mineral yang tertulis literannya itu. Baik, ini untuk lembarnya saya tinggal ya, saya serahkan kepada keluarga. Kemudian ini kan tertulis dalam 24 jam. Sekarang ini pukul 6 pagi ya. Di sini 6 pagi sampai jam 5. Kemudian besok akan kami ambil untuk kami gantikan juga untuk lembar yang baru di hari kedua. Karena hari ini kan satu hari 24 jam, ini sudah selesai. Kemudian kita ambil, sebelumnya kita cross check dulu besok apakah sudah sesuai. Jika sudah, akan kita ambil dan kita berikan lembar yang baru kepada keluarga. Seperti itu. Selamat pagi Bu. Selamat pagi. Sebelumnya saya perawat Merita ya Bu ya, yang jaga pada malam hari ini. Ini sebelumnya dengan Dek siapa? Rena. Dek Rena. Sebelumnya bisa lihat gelang identitasnya dulu. Dek Rena ya, usianya berapa Dek Rena? 16 tahun. Keluhannya apa Dek? Sakit perut sama BAB-nya cair. Oh iya. Baik Ibu, di sini kan ada lembar observasi balance cairan ya, yang dimana di sini isinya terdiri dari input sama output ya Bu ya. Untuk inputnya itu terdiri dari minuman dan infus. Kalau untuk outputnya terdiri dari BAB, urin dan muntahnya ya Bu ya. Jadi nanti misalnya Dek Rena itu minum pada pukul 7, itu sebanyak 500 cc. Nanti dituliskan pada pukul 7 ya Bu ya. Di sini 500 seperti itu ya Bu ya.
Kalau untuk bagian infusnya nanti tidak usah diisi, karena nanti yang mengisi dari perawatnya, gitu ya Bu ya. Kalau untuk bagian outputnya, di sini kan ada BAB, urin sama muntah ya Bu ya. Nanti sama juga Bu dituliskan, misalnya Dek Rena BAB pukul 6. Nah nanti dituliskan berapa cc gitu ya Bu ya. Nanti untuk caranya, karena Dek Rena itu usianya sudah 16 tahun, itu kan tidak menggunakan pampers ya Bu ya. Jadi nanti untuk BAB-nya bisa diukur menggunakan gelas ukur. Gitu ya, Bu. Oh gitu. Untuk urinnya juga bisa diukur pakai gelas ukur. Nanti kalau misalnya Dek Rena muntah, misalnya muntahnya sedikit, itu nanti berapa sendok bisa diukur menggunakan sendok ya, Bu ya. Nanti nulisnya juga sama gitu. Misalnya di jam 9 Dek Rena muntah, nanti misalnya 3 sendok, dituliskan aja di sini misalnya 3 sendok. Gitu ya, Bu ya. Kalau misalnya banyak, itu bisa pakai gelas ukur juga diukur gitu ya Bu ya. Terus ada yang ingin tanyakan lagi Bu? Berarti cuman ngisi ini aja ya Mbak ya? Iya. Misalnya minum jam berapa gitu ya Mbak? Iya. Jadi untuk observasi balance cairan ini akan kami kelola selama 24 jam ya Bu ya. Oh iya. Sekarang kan baru jam setengah 6 pagi ya Bu ya. Besok akan diambil pukul setengah 6 pagi juga. Yang mau ngambil besok shift yang mana? Gitu ya Bu ya. Tetap dipantau terus ya Ibu ya. Iya. Ini ada penanya, nanti bisa buat menuliskan seperti itu ya Bu ya. Terima kasih Mbak. Iya, sama-sama. Selamat pagi Bu. Cara untuk mengukur balance cairan, kita membutuhkan alat-alat tersebut, lalu kita masukkan urin ke dalam gelas ukur. Kemudian kita catat berapa jumlah banyak urin yang sudah dimasukkan ke dalam gelas ukur. Seperti di dalam video, contohnya adalah 100 cc, maka kita tuliskan di lembar observasi. Pasien Rena, di sini terdapat tabel input dan output. Untuk inputnya, pada jam 7 pasien minum sebanyak 50 cc. Dan jam 7 juga pasien mengeluarkan urin atau pipis sebanyak 20 cc. Kemudian jam 8 pasien BAB sebanyak 50 cc. Pada jam 9 pasien BAB sebanyak 60 cc. Jam 11 pasien mengeluarkan urin lagi atau pipis sebanyak 30 cc. Kemudian jam 12 ini pasien minum sebanyak 50 cc dan BAB sebanyak 30 cc. Kemudian jam 14 pasien BAB lagi sebanyak 50 cc. Pada jam 15 pasien minum sebanyak 50 cc. Kemudian jam 17 pasien BAB dan BAK sebanyak 40 cc dan 20 cc. Kemudian jam 18 pasien BAB lagi sebanyak 30 cc. Jam 19 pasien minum sebanyak 30 cc dan jam 20 pasien minum sebanyak 20 cc. Kemudian jam 21 pasien BAB lagi sebanyak 45 cc. Dan terakhir di sini pada jam 5 pasien minum sebanyak 5 sendok besar, atau ketika pasien makan yang makanan cair seperti berkuah, contohnya seperti sop atau soto seperti itu, dituliskan sebanyak 5 sendok seperti ini. Kalau misalkan banyaknya sebanyak 5 sendok. Yang kedua yaitu pasien atas nama anak Jessica. Di sini pasien menggunakan diapers atau pampers, yang mana seperti di video sebelumnya, diapers kosong ini kita timbang dulu. Setelah kita timbang ternyata didapatkan seberat 0,08. Kemudian kita masuk ke bagian input dan output. Di input ini pasien pada jam 7 minum sebanyak 20 cc. Di jam 11 pasien minum sebanyak 15 cc. Kemudian di jam 16 pasien minum sebanyak 20 cc. Kemudian di jam 17 pasien BAB sebanyak 0,12 cc. Ini didapatkan dari diapers yang berisi feses ini kita timbang. Hasilnya yaitu 0,20. Kemudian caranya itu untuk mengetahui yaitu diapers yang berisi feses ini kita dikurangi dengan diapers kosong, yaitu 0,20 dikurangi 0,08, hasilnya 0,12, kita masukkan ke sini. Kemudian pada jam 19 pasien minum lagi sebanyak 30 cc. Di jam 20 pasien BAK sebanyak 0,34 cc. Caranya sama untuk mengetahuinya, yaitu diapers yang berisi urin kita timbang dulu.
Setelah itu kita kurangi dengan diapers kosong. Nah, hasilnya yaitu 0,42 dikurangi 0,08 sama dengan 0,34. Hasilnya ini kita masukkan ke sini. Setelah itu di jam 22, pasien minum lagi sebanyak 30 cc. Di jam 4, pasien BAB dan BAK dalam satu pampers tersebut. Nah, cara menghitungnya itu diapers yang berisi feses dan urin kita timbang dulu. Hasilnya 0,53. Nah, setelah kita mengetahui angka ini, kita kurangi dengan diapers yang kosong tadi. Hasilnya 0,45. Di sini saya bagi 2 karena pasien BAK dan BAB dalam satu diapers ini. Tapi kita lihat dulu perbandingannya, lebih banyak feses atau lebih banyak urin. Saya contohkan di sini yaitu lebih banyak fesesnya. Fesesnya sebanyak 0,25 dan urinnya 0,20. Yang mana jika ini ditambahkan hasilnya yaitu 0,45. Kemudian kita tuliskan di sini. Terus pada jam 5 pasien minum lagi sebanyak 20 cc. Setelah ini lengkap selama 24 jam, kemudian kita serahkan kepada perawat jaga.